Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi di kelas 9 tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Nah, langsung saja kita menyimak materinya. Baik, materi yang pertama adalah mengenai pengertian tanah. Apa sih yang kalian ketahui tentang tanah? Ya, tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital bagi kehidupan karena mendukung kehidupan bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, materi yang kedua adalah peran tanah bagi kehidupan. Yang pertama adalah tempat hidup bakteri dan hewan. Tanah menjadi tempat tinggal berbagai macam bakteri dan mikroorganisme, serta hewan seperti cacing dan serangga. Selanjutnya, peran tanah bagi kehidupan yang kedua adalah tempat hidup tumbuhan. Tumbuhan hidup menempelkan akarnya pada tanah. Tumbuhan membutuhkan unsur hara dan nutrisi seperti mineral. Beberapa tumbuhan membutuhkan bakteri tanah untuk menyerap unsur hara melalui akar. Oke, yang ketiga adalah penyedia atau penyaring air. Air mengalir dari permukaan tanah di bawah tanah. Sumber air bersih berada di dalam tanah, sedangkan danau, sungai, laut di permukaan tanah. Air disaring di dalam tanah sehingga menjadi bersih dan dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya adalah materi peran organisme tanah. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang organisme tanah? Ya, organisme tanah adalah semua makhluk hidup, baik hewan atau tumbuhan, yang sebagian atau seluruh fase hidupnya berada di tanah. Organisme tanah bisa berupa yang pertama ada tumbuhan, misalnya lumut, yang kedua hewan, misalnya cacing tanah, yang ketiga ada bakteri-bakteri pengurai, yang keempat ada lumut. Peran organisme tanah yaitu yang pertama ada dekomposer atau pengurai, yang kedua adalah bereaksi kimia dalam tanah. Contohnya adalah jamur mikorizа untuk membantu penyerapan fosfor pada tumbuhan. Yang ketiga ada pengurai polutan dalam tanah. Yang keempat ada mempengaruhi tekstur tanah. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih cara pembentukan tanah itu terjadi? Selanjutnya kita akan menyimak video berikut ini. Nah, setelah kita menyimak video tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasannya tanah berasal dari bebatuan. Bebatuan tersebut akan terkena sinar matahari, tersiram air hujan, dan terkena dinginnya salju. Begitu terus-menerus terjadi berulang-ulang beribu tahun sehingga bebatuan tersebut hancur dan membentuk tanah. Nah, di dalam tanah pastinya terdapat lapisan-lapisan tanah. Yang pertama ada horizon A. Lapisan atas yang tersusun atas campuran pelapukan batuan, zat organik, dan makhluk hidup. Selanjutnya ada horizon B, yaitu lapisan yang kandungan zat organiknya lebih sedikit daripada lapisan atasnya. Selanjutnya ada horizon C, lapisan yang tersusun atas bebatuan sebagai penyedia mineral bagi lapisan tanah atas. Selanjutnya adalah komponen penyusun tanah. Nah, tanah terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah batuan.
Batuan adalah bahan padat yang terbentuk secara alami, tersusun atas mineral, senyawa, dan zat lainnya. Batuan terdiri dari beberapa. Yang pertama ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, apa sih batuan beku itu? Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku karena proses pendinginan. Yang kedua, apa sih batuan sedimen itu? Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari endapan struktur, batuan yang mudah lepas, terbawa air, es, dan angin. Yang ketiga adalah batuan metamorf. Batuan yang terbentuk dari metamorfosis batuan beku dan sedimen. Nah, komponen penyusun tanah selanjutnya adalah udara. Pada tanah, terdapat udara pada rongga-rongga antara partikel-partikel tanah dan bebatuan atau akar tanaman. Yang ketiga, ada humus. Humus merupakan komponen organik yang terbentuk dari penguraian sisa hewan atau tumbuhan yang telah mati. Yang keempat adalah air dan mineral. Tanah memiliki kelembapan karena mengandung air, berguna untuk diserap akar tumbuhan. Tanah mengandung mineral, yaitu ion positif seperti kalium, kalsium, dan magnesium, serta ion negatif seperti nitrat dan sulfat yang bermanfaat bagi tumbuhan. Nah, itu tadi teman-teman materi yang sudah saya sampaikan. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.